Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah, perkuliahan kita kali ini akan masuk ke dalam biaya modal atau disebut juga dengan cost of capital. Sebelum saya masuk apa itu biaya modal, kita masuk dulu apa itu modal. Jadi modal atau juga yang nama kerennya itu kapital, itu adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset atau operasional suatu perusahaan. Jadi perlu kita garis bawahi membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Nah, modal ini sendiri dapat dilihat dari sebelah kanannya neraca, di mana itu terdiri dari hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Baik, jadi apa itu cost of capital atau biaya modal? Jadi cost of capital itu adalah tingkat pengembalian dari para investor yang ada di dalam perusahaan yang mengharapkan pengembalian jika mereka menginvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat dikomparasi dengan tingkat risiko yang ada. Jadi return ini sangat diharapkan oleh investor dalam suatu perusahaan, dan apabila mereka berinvestasi pada sekuritas-sekuritas atau surat-surat berharga itu dapat mempunyai tingkat risiko yang sebanding dari investasi mereka tersebut. Baik, ini ada contoh. Misalkan di sini Daimler-Benz berencana untuk membuat yang namanya Mercedes ML320 SUV dan membuat pabrik di Alabama. Mereka dalam berinvestasi harus menghitung yang namanya total investasi dan biaya-biaya dari modal yang diperlukan atas investasi mereka tersebut. Nah, ternyata setelah dihitung tingkat pengembalian atau tingkat return yang diharapkan melebihi dari biaya modal. Maka akhirnya diputuskan oleh Daimler-Benz untuk membangun yang namanya pabrik tersebut di Alabama. Baik, mengapa menghitung biaya modal itu sangat penting? Karena yang pertama yang perlu diperhatikan, kita dapat memaksimalkan, bukan kita, tetapi perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan yang mengharuskan biaya-biaya tersebut dihitung, termasuklah biaya modal, sehingga dapat diminimalisasi. Yang kedua itu adalah untuk keputusan penganggaran modal atau capital budgeting yang memerlukan estimasi biaya-biaya modal. Yang ketiga itu adalah keputusan-keputusan penting lainnya seperti misalnya leasing dan modal kerja yang juga sangat memerlukan estimasi biaya modal. Baik, saya mulai dulu biaya-biaya modal, jenis-jenis biaya modal dengan biaya hutang atau juga disebut dengan cost of debt. Nah, biaya hutang ini sendiri sama dengan yield to maturity, di mana biaya hutang itu adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang atau pembeli para obligasi. Nah, di dalam perhitungan WACC atau Weighted Average Cost of Capital, kita memakai biaya hutang setelah pajak atau rumusnya KD dalam kurung 1 minus T. Nah, di ini ada contoh. KD 10%, pajak 15%. Maka ditanyalah di sini berapa biaya hutang setelah pajak? Dari 10% dengan biaya modal 10% dengan pajak 15%, maka didapatlah yang namanya biaya hutang setelah pajak itu adalah sebesar 8,5%. Oke, dalam penggunaan hutang sebagai modal, ini bakal menurunkan yang namanya penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan hutang dapat mengurangi namanya pajak yang dibayarkan atau tax deductible. Contoh, misalkan ini PT Aksara menerbitkan obligasi yang membayar bunga atau kupon sebesar 10% dan nilai nominal dari obligasi ini adalah 1.000.
jatuh tempo dalam 5 tahun. Maka obligasi terjual dengan harga 1.000, berapa biaya hutangnya? Nah, ini berdasarkan rumus yang kita gunakan ini adalah 1.000 sama dengan 100 dikali present value interest future annuity ditambah 1.000 dikali present value interest future, maka didapatlah yang namanya KD itu adalah sebesar 10%. Baik, lalu selanjutnya adalah biaya saham preferred. Biaya saham preferred itu sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferred. Rumusnya adalah DP dibagi dengan PN atau dividen saham preferred tahunan dibagi dengan harga saham preferred bersih yang diterima oleh perusahaan penerbit. Nah, dividen saham preferred ini tidaklah tax deductible karena di dalam perusahaan mereka harus menanggung semua beban biaya, tidak ada penyesuaian atau penghematan pajak seperti biaya hutang sebelumnya. Oke, ini contoh soal kembali. PT Aksara menjual saham preferred yang memberikan dividen Rp 10 per tahun. Nah, harga saham itu adalah Rp100 dengan flotation cost itu adalah 2,5 per lembar saham. Maka yang didapat untuk biaya saham preferred itu adalah sebesar 10,26%. Baik, selanjutnya adalah biaya laba ditahan. Nah, perusahaan itu dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara. Yang pertama itu adalah menahan sebagian laba. Jadi laba ini bisa ditahan, sebagian bisa dibagikan dalam bentuk dividen, dan sebagian lagi dapat menjadi laba ditahan yang akan masuk kepada modal sendiri. Yang kedua itu adalah menerbitkan saham baru. Nah, apabila perusahaan menahan sebagian labanya untuk modal, ini pasti ada yang namanya opportunity cost. Nah, laba yang dapat dibagikan berupa dividen dan investor dapat menginvestasikan uangnya itu dengan membeli saham atau real asset atau obligasi. Oleh karena itu, perusahaan itu harus dapat memberikan keuntungan paling tidak ya, sama dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan. Baik, di sini terdapat 3 cara untuk menghitung yang namanya biaya laba ditahan. Yang pertama itu adalah pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Yang kedua itu adalah melakukan pendekatan Discounted Cash Flow atau DCF, dan yang ketiga itu adalah menggunakan pendekatan Bond Yield plus Risk Premium. Baik, kita mulai bahasan kita dengan pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model tersebut terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah KS atau biaya laba ditahan itu sama dengan K risk free ditambah dengan K market dikurang K risk free dikali dengan beta. Makanya di sini bisa dilihat bahwa KS itu adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan. KRF itu adalah risk free-nya, KM itu adalah tingkat keuntungan portofolio pasar, B itu adalah betanya. Baik, ini adalah discounted cash flow atau DCF model, di mana rumusnya seperti rumus pada anggaran atau capital budgeting, cuman di atasnya itu adalah dividen. Ini bila pertumbuhan dividennya konstan, baru kita bisa menggunakan yang namanya Gordon model. Yang ketiga itu adalah pendekatan bond yield plus risk premium. Di sini biaya laba ditahan itu sama dengan tingkat keuntungan obligasi perusahaan ditambah dengan premi risiko. Jadi penjelasannya adalah dalam membeli saham biasa pada umumnya lebih berisiko daripada membeli obligasi yang memberikan penghasilan tetap dan relatif pasti. Oleh karena itu, investor yang membeli saham biasa biasanya
umumnya mengharapkan suatu premi resiko di atas keuntungan obligasi. Nah, premi resiko ini sendiri besarnya tergantung pada kondisi perusahaan dan kondisi perekonomian. Baik, ini ada contoh soal di mana yield maturity suatu obligasi adalah 12% dan premi resiko untuk saham biasa perusahaan tersebut adalah 5%. Maka biaya laba ditahannya itu adalah 12% ditambah 5% menjadi 17%. Dari ketiga pendekatan tersebut, mana yang kita gunakan? Jawabannya adalah semuanya dapat digunakan dan apabila dari ketiga pendekatan itu hasilnya berbeda-beda, maka kita dapat merata-ratakan ketiga hasil tersebut. Oke, selanjutnya biaya saham biasa baru atau KE. Jadi di sini maksudnya adalah apabila saham biasa baru diterbitkan, nah maka akan dihitung yang namanya tingkat pengembalian atau rate of return-nya yang harus perusahaan peroleh dalam menarik pemegang saham baru. Nah, ini perusahaan pada biaya saham biasa baru ini perusahaan harus memperoleh yang namanya pendapatan lebih dari biayanya itu sendiri karena adanya flotation cost atau biaya untuk menerbitkan saham. Yang dimaksud biaya saham baru ini sendiri karena hanya sebagian kecil perusahaan yang sudah matang atau mature biasanya itu mengeluarkan biaya saham biasa baru dikarenakan yang pertama itu adalah biaya flotation dari saham yang lama itu cukup tinggi. Nah, investor ini memberikan sinyal dalam penerbitan saham biasa yang baru. Biasanya menerbitkan saham biasa baru ini mendapat sinyal yang namanya sinyal negatif. Nah, biasanya manajer perusahaan ini akan melakukan yang namanya suatu usaha di mana harga saham yang sekarang itu harus lebih tinggi daripada nilai sesungguhnya. Ini juga terkait dengan biaya bukan biaya supply saham naik dan harga saham itu turun. Nah, flotation cost ini sendiri akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Nah, karena biaya dari flotation cost ini sendiri terdiri dari biaya mencetak saham, komisi untuk penjamin emisi saham, penawaran saham, dan lain-lain. Nah, ada biaya saham baru itu dihitung dengan menggunakan yang namanya Gordon Model. Dengan melakukan perhitungan terhadap flotation cost-nya. Rumusnya itu adalah D0 atau dividen saat ini dibagi dengan price saat ini dikali 1 minus flotation cost-nya ditambah dengan growth dari dividen itu sendiri. Baik, konsep biaya modal itu secara keseluruhan. Jadi tingkat biaya modal itu harus dihitung oleh perusahaan. Adalah tingkat biaya modal secara keseluruhan. Nah, perhitungan ini sendiri menggunakan yang namanya konsep WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Nah, di dalam yang namanya konsep biaya modal WACC ini sendiri, itu adalah biaya modal itu yang tepat untuk semua keputusan. Maksudnya itu adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal atau weighted cost of capital atau WACC. Nah, biaya modal ini sendiri harus dihitung berdasarkan basis setelah pajak karena aruskah setelah pajak itu adalah yang paling relevan untuk keputusan investasi. Weighted average cost of capital atau WACC itu sendiri adalah komponen biaya modal, komponen modal yang sering dipakai itu adalah saham biasa, saham preferen, utang, laba dan laba ditahan. Nah, semua komponen dari modal atau capital components ini mempunyai satu kesamaan yaitu di mana investor yang menyediakan dana itu selalu mengharapkan yang namanya return dari investasi mereka.
Baiklah, ini rumus dari weighted average cost of capital, di mana komponen dari weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang itu adalah adanya proporsi dari masing-masing variabel dari cost of capital, yaitu hutang, saham preference, saham biasa, dan juga adanya biaya modal yang berupa biaya hutang, biaya saham preference, biaya laba ditahan, dan biaya saham baru. Baik, ini ada contoh soal di mana MNC Inc. atau perusahaan MNC telah menerbitkan utang, saham preferen dan saham biasa dengan nilai pasar pada surat-surat berharga ini berupa 4 miliar US dollar, 4 miliar 4 juta US dollar, 2 juta US dollar dan 6 juta US dollar masing-masing. Pengembalian yang diperlukan itu adalah 6%, 12% dan 18% masing-masing. Tax yang berlaku saat ini adalah 35%, maka tentukanlah weighted average cost of capital untuk MNC ini sendiri. Baik, langkah pertama untuk menghitung weighted average cost of capital itu adalah menghitung terlebih dahulu yang namanya nilai perusahaan. Selanjutnya langkah kedua itu adalah melihat yang namanya required of return-nya. Lalu langkah ketiga kita menghitung yang namanya weighted average cost of capital dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari hal tersebut didapatlah 12,3%. Nah, apa artinya 12,3%? Karena di dalam manajemen keuangan itu selalu ada arti, angka itu bukan hanya angka saja, tetapi ada artinya. Artinya adalah nilai rata-rata tertimbang biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sebesar 12,3%. Baik, ini ada tambahan modal ceritanya. Jadi tambahan modal atau emisi modal saham baru akan mengakibatkan kenaikan marginal cost of capital dengan sehingga weighted average cost of capitalnya juga akan naik. Nah, marginal cost of capital itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tambahan rupiah atas modal baru yang masuk ke dalam perusahaan. Agar tambahan modal ini tidak menaikkan yang namanya weighted average cost of capital atau rata-rata tertimbang dari biaya modal, maka tambahan modal harus memperhatikan yang namanya besar laba ditahan pada periode tersebut. Besarnya tambahan modal yang diperlukan supaya tidak meningkatkan yang namanya WACC dapat diperhitungkan dengan cara tambahan modal itu terdiri dari laba ditahan dibagi dengan persentase saham biasa. Baiklah, ini ada contoh soal di mana perusahaan ini mempunyai bond payable sebesar 200.000. Preferred stocknya mempunyai ada jumlah modalnya 50.000 dan common stock jumlah modalnya itu 750. Dari komponen modal ini mempunyai biaya 4,8% untuk yang namanya bond payable. Preferred stock itu 10%, 12% untuk common stock. Nah, prosentase dari Dari modal ini sendiri 20% untuk bond payable, 5% untuk preferred stock dan common stock itu 75%. Dalam operasinya perusahaan ini memperoleh laba ditahan sebesar 150 juta. Baik, besarnya tambahan modal maksimum yang diperlukan untuk mempertahankan WACC-nya itu adalah sebesar 150 juta laba ditahan tadi dibagi dengan 0,75%. Dapatlah tambahan modal sebesar 200 juta dolar. Saya lanjutkan. Jadi yang namanya WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang ini adalah untuk menghitung biaya modal kita
kita harus menggunakan yang namanya WACC. Nah, WACC ini sekali lagi merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sekali lagi, komponen modal yang sering dipakai itu adalah saham biasa, saham preferred, utang, dan laba ditahan. Nah, salah satu komponen modal atau capital komponen mempunyai satu kesamaan, yaitu sekali lagi, investor itu menyediakan dana dan berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka.